Penanganan masalah sampah di Provinsi Bali dari hulu agar meminimalisir berakhir di hilir dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur penanganan sampah berbasis pada sumbernya. Kami juga di Provinsi Bali sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur 47 2019 tentang pengelolaan sampah basis sumber ya. Itu bagaimana kita mengelola sampah di Bali, kita harapkan dari hulu ya. Tadi sudah lebih banyak disampaikan dari pertemuan tadi. Itu kita harapkan dari hulu sampah itu sudah mulai kita upayakan sehingga nantinya kalau ini sampah di daratan bisa diselesaikan sejak awal sehingga harapan kita di hilir di pantai itu bisa berkurang. Penanganan sampah pada sumbernya ini sangat mendesak menyusul Provinsi Bali yang tercatat sebagai provinsi dengan penghasil sampah cukup besar di Indonesia, yakni 915,5 ribu ton timbunan sampah sepanjang 2021 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dari data tersebut terinci timbunan sampah diantaranya berasal dari Kota Denpasar sebanyak 349 ribu ton, disusul Kabupaten Gianyar 141 ribu ton, Kabupaten Buleleng 123 ribu ton, Kabupaten Badung 116 ribu ton, dan Kabupaten Tabanan 84 ribu ton. Upaya penanganan sampah di Bali beberapa hari terakhir mendapat sorotan pemerintah pusat, mengingat Bali akan menjadi tuan rumah kegiatan KTT G20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Pemerintah Provinsi Bali meminta jajarannya di kabupaten kota mengoptimalkan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di masing-masing kabupaten kota guna mengantisipasi masalah sampah agar tidak berakhir pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Pertama, harapan kita memang TPST Mengwitani ini sudah operasi. Ya, bersyukur nanti kalau sudah operasi sebelum G20, berarti sampah yang tidak bisa kita kirim ke Suwung, itu kita bawa ke TPST Mengwitani. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, tentu kita harus ada strategi. Seandainya di sana bermasalah, ya semoga nanti pemerintah provinsi ada kebijakan. Kita aturlah mengenai misalnya waktunya, kalau tidak boleh siang ya malam dibawa ke sana untuk sementara. Untuk sementara. Yang jelas kita juga memang akan berupaya keras supaya kita tidak lagi mengirim sampah ke TPA Suwung. Untuk meminimalisir volume sampah sebelum bermuara pada tempat pembuangan akhir, sejumlah upaya dilakukan dimulai dari pemilihan sampah di tingkat masyarakat atau di lingkungan rumah tangga, penanganan di tempat pembuangan sampah, reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R oleh kelompok masyarakat pada lingkungan banjar atau desa, hingga penanganan di tingkat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang dimiliki kabupaten atau kota. Sampah yang diolah pada TPST Kabupaten Kota membantu mengurai sampah yang terlewat di tingkat TPS 3R. Di TPST tidak saja dilakukan pemilahan, namun juga pembakaran sampah non-organik yang sulit terurai untuk dijadikan campuran bahan bangunan, hingga pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk dan pakan maggot atau larva lalat hitam. Kalau sampai di sini di TPST kita pilah ada beberapa jenis, misalnya ada organik, anorganik, ranting, residu gitu. Yang lain-lain itu ada kaca-kaca pecah, itu modelnya kita pilah, itu wajib. Yang kita pilah ada nilai ekonomis, ada residu, ada organik yang kita bakar itu residunya, terangkan, dan organik kita olah menjadi pupuk. Nah, dari itu kalau pakan maggot itu asalnya dari hasil pilahan kami, pilahan sampah basah, contoh sisa makanan, buah, sayur, apapun bentuknya nanti diolah di maggot. Di maggot itu nanti maggotnya itu secara tidak sadar satu hari itu habis 20 ember. 20 ember yang beratnya 20 kilo. Pasti habis gitu untuk pakan. Sebagai destinasi favorit wisata baik lokal maupun mancanegara, tak dipungkiri volume sampah di Bali cukup tinggi. Pengolahan sampah terpadu sebagai solusi efektif penanganan sampah saat ini terbangun di 2 lokasi di Kabupaten Badung, yakni Jimbaran dan Mengwitani, bekerja sama dengan pihak swasta, serta 3 lokasi di Kota Denpasar dikerjakan pemerintah pusat dan daerah yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, CNN Indonesia, Badung, Bali.